Halo semuanya, selamat datang lagi di channel aku Astri Aitko. Hari ini aku mau ngomongin salah satu drama Korea yang lagi banyak diomongin banget sama orang-orang. Bahkan ini tuh drama Korea yang udah masuk ke season kedua, tapi tetap aja beritanya itu muncul di mana-mana. Drama apakah itu? Yaitu drama Korea Penthouse. Oke, jadi secara garis besar sebenarnya drama Korea yang satu ini tuh menceritakan tentang orang-orang yang terobsesi dengan uang dan juga kekuasaan. Sehingga mereka itu menghalalkan segala cara untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, banyak yang bilang juga kalau Penthouse itu merupakan gabungan dari drama Korea The World of the Marriage dan juga drama Korea Sky Castle. Kenapa? Soalnya kalau dari segi cerita emang sih di dalamnya itu ada cerita-cerita tentang perselingkuhan, terus juga ada cerita tentang orang tua yang terobsesi untuk menyekolahkan anak mereka ke universitas terbaik yang ada di Korea gitu. Jadi kebayang lah ya apa konflik-konflik yang bakalan terjadi di drama Korea yang satu ini kalau kita ngelihat The World of the Marriage ataupun Sky Castle secara satu-satu aja kan udah ruwet. Nah, ini tuh digabung, bayangin kayak apa. Makanya kalau khusus dari segi cerita aku lumayan salut sih sama drama Korea Penthouse ini, karena meskipun ini udah season kedua tapi tetap aja di drama Korea Penthouse ini tuh banyak konflik-konflik yang dinamis gitu. Nggak cuman terfokus pada satu konflik, tetapi konfliknya itu tetap ada aja gitu di tiap episodenya. Dan ini tuh kan salah satu drama Korea yang panjang gitu ya episodenya, tapi mereka itu tetap bisa menjaga kekompleksannya di tiap episode gitu. Salah satu yang menarik juga, ini tuh cukup detail sih konflik-konfliknya, bahkan ada beberapa hal-hal yang nggak terjawab atau bikin kita heran di season pertama tapi ternyata terjawab di season yang keduanya. Terus juga buat para penggemarnya, Penthouse lumayan menghibur sih, soalnya dari season 1 ke season 2 itu tuh nggak berjarak jauh gitu loh. Jadi setelah beres season pertama langsung dilanjut ke season kedua, jadi nggak perlu gregetan untuk nunggu season selanjutnya itu kayak apa gitu. Nah, terus yang bikin menarik juga dari drama Korea Penthouse ini adalah tokoh-tokoh antagonis yang ada di drama Korea ini tuh nggak hidup tenang. Jadi kalau misalkan di drama Korea yang lain kan ada yang si protagonisnya itu tersiksa terus-menerus gitu dan si antagonisnya selalu menang, dan yang lebih nyebelinnya adalah di akhir cerita antagonisnya itu nggak terlalu tersiksa gitu. Jadi kadang-kadang bikin penonton kesel juga kan. Nah, tapi kalau di drama Korea Penthouse ini tuh tokoh-tokoh antagonisnya emang tersiksa juga gitu di tengah-tengah cerita. Jadi nggak harus nunggu ending untuk ngelihat bagaimana hidup mereka itu nggak bahagia. Jadi intinya imbang lah ya antara si protagonis dapat kebahagiaan dan si antagonisnya gitu. Tapi meskipun sebenarnya ada tokoh yang disebut protagonis dan ada tokoh yang disebut antagonis, buat aku pribadi di drama Korea Penthouse ini tuh sama sekali nggak ada tokoh yang aku favoritkan sih. Kenapa? Karena pada akhirnya semua tokoh yang ada di drama Korea Penthouse ini tuh jadi jahat. Kayaknya cuma satu orang deh yang benar-benar baik, yaitu tokoh yang namanya Berona. Meskipun aku nggak terlalu suka sih sama si Rona, karena dia itu apalagi di season pertama nyebelin sih menurut aku. Jadi setiap langkah yang dia ambil itu tuh kayak merugikan gitu untuk ibunya, sehingga pada akhirnya menimbulkan konflik baru antar ibunya dengan tokoh-tokoh yang lain. Jadi si Berona ini tuh kayak nggak berstrategi gitu loh, meskipun sebenarnya banyak anak-anak seumurannya yang juga jahat dan mengambil tindakan gitu, tapi mereka itu kayak berstrategi gitu. Sementara si Berona ini tuh kayak nggak mikir sama sekali, bahkan hal-hal yang udah terjadi sebelumnya itu nggak dijadikan pelajaran gitu sama dia. Jadi meskipun baik, aku nggak suka sih sama si Berona. Nah, yang paling menonjol dari drama Korea Penthouse ini tuh kelihatan banget kalau drama ini tuh mahal dari segi produksi, karena banyak banget menggunakan barang-barang yang mewah. Terus juga mereka itu kan ceritanya tinggal di penthouse yang salah satu area yang paling mahal gitu di Korea. Jadi pastinya didesain untuk benar-benar menunjukkan bahwa itu tuh tempat yang diidam-idamkan oleh semua orang gitu, sehingga orang-orang itu banyak berstrategi, banyak berkonflik untuk tinggal di penthouse gitu. Jadi kebayang lah ya interiornya itu kayak apa, dan barang-barang pakaian-pakaian yang dipakai sama tokoh-tokohnya itu juga emang terlihat mahal banget gitu. Terus mereka itu nggak takut untuk menghancurkan barang-barang mahal itu. Jadi di sini tuh banyak banget adegan mecahin barang atau ngerusak yang kayak gitu-gitu. Tapi sebenarnya adegan-adegan ini tuh menurut aku lumayan membosankan sih, karena terlalu sering dilakuinnya. Selain adegan memecahkan barang, juga adegan kayak misalkan mukulin ajudan dan lain-lain itu tuh kayak terlalu sering, sehingga bikin aku sebagai penonton bosen gitu.
Nah, saking populernya drama Korea Penthouse ini, sekarang-sekarang ini tuh kayak lagi berseliweran banget penggalan dari lagu klasik yang biasanya tayang di drama Korea Penthouse ini. Soalnya si sekolah musik klasik ini juga menjadi salah satu latar cerita di drama Korea Penthouse ini. Ya sama halnya dengan drama Korea Sky Castle yang ada kaitannya dengan sekolah gitu. Cuman kalau di drama Korea ini, sekolahnya itu adalah sekolah musik klasik. Tapi meskipun drama ini sepopuler itu, jujur sebenarnya aku kurang suka sih drama Korea Penthouse ini. Kurang sukanya itu dari segi apa? Yaitu aku merasa drama Korea Penthouse ini tuh terlalu mengada-ada gitu. Jadi di drama Korea ini tuh semua halnya itu kayak dibesar-besarkan banget. Bahkan dari segi actingnya pun ini tuh kayak teatrikal banget. Maksudnya tuh kalau di teater, acting-acting untuk menunjukkan ekspresi atau gestur tubuh itu tuh kan kadang-kadang suka dilebih-lebihkan karena memang itu kan panggung kecil dan ditonton oleh banyak orang di satu ruangan yang mungkin jaraknya juga jauh gitu ya. Jadi memang kadang suka dilebih-lebihkan gitu gestur ataupun mimiknya biar kelihatan sama penonton yang ada di belakang. Nah cuman kalau di drama Korea Penthouse ini tuh meskipun ini kan layar kaca yang kita itu bisa nonton jarak deket, apalagi kalau dibandingin sama drama-drama Korea yang lain, ini tuh menurut aku aktingnya pun lebay gitu. Apalagi akting salah satu tokoh antagonisnya yang kadang-kadang malah bikin ketawa gitu kalau dia lagi marah-marah. Selain itu ceritanya pun emang diada-adain banget biar drama ini tuh terkesan bombastis gitu. Mulai dari konflik-konfliknya yang seakan gak berujung dan seolah-olah manusia itu bener-bener jahat sejahat-jahatnya, dan itu tuh bukan cuma satu orang gitu yang jahatnya, tapi justru merembet ke orang-orang yang lain untuk menimbulkan kejahatan-kejahatan yang lebih gila lagi. Terus ada beberapa bagian yang menurut aku itu gak believable juga gitu. Kayak misalkan ketika si Min Sola jatuh dari ketinggian dan dia itu kan terdampar di sebuah ruangan di lobi yang bikin si menara lobinya itu kan hancur gitu ya. Itu tuh kan harus dibersihin. Kalau yang udah nonton pasti tahu. Itu tuh menurut aku nggak believable banget. Soalnya nggak mungkin lah orang-orang itu nggak curiga dalam waktu sesingkat itu bisa ngebersihin semuanya. Terus masa si atapnya itu nggak kelihatan bocor sih, bolong gitu. Itu nggak masuk akal banget sih menurut aku. Terus aku kira itu tuh bakal berakhir di season pertama. Ternyata hal-hal yang nggak believable kayak gitu tuh tetap ada juga di season kedua, yang bikin semakin aku yakin kalau drama Korea ini tuh agak mengada-ada gitu. Terus ini tuh jahatnya itu emang jahat atas dasar rakus aja gitu, atas dasar obsesi. Beda halnya dengan jahat yang atas dasar dia itu psikopat gitu ya, bakalan kelihatan gimana cara dia berstrategi dan lain-lain. Kalau ini mah ya wah kayak semuanya diserang, kayak semuanya dimusuhin, yang penting dia bisa menjadi kaya raya gitu. Jadi kalau nonton drama Korea Penthouse ini tuh kita tuh bakalan jadi bertanya, emang ada ya kehidupan yang sebermasalah ini gitu. Nah tapi kenapa pada akhirnya aku tetap nonton sampai sekarang season 2 sedang berlangsung, karena aku itu ya udahlah, sebenarnya sempat stop nonton drama Korea ini, tapi akhirnya mikir ya udahlah, berusaha menerima bahwa drama Korea itu memang didesain untuk seperti ini, dan pada akhirnya aku jadiin sebagai hiburan aja sih. Kenapa hiburan? Karena kalau misalkan kita lagi ada masalah, jadinya kita bisa mikir, oh ya udahlah, masalah kita itu nggak ada apa-apanya dibandingkan dengan masalah-masalah yang ada di drama Korea Penthouse ini. Terus kalau misalkan lagi nggak ada masalah, jadi ya udahlah nyari-nyari hiburan, pengen lihat masalah-masalah yang semengerikan itu gitu di drama Korea Penthouse. Intinya kayak gitu sih, menurut aku wajar aja sih kenapa drama Korea Penthouse ini tuh jadi salah satu drama Korea yang populer sekarang, karena emang ceritanya dinamis gitu. Meskipun drama Korea Penthouse ini bukan jadi salah satu drama Korea yang jadi favorit aku. Oke, kayak gitu aja. Jadi gimana? Ada yang udah nonton belum drama Korea Penthouse ini? Kalau ada, share pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai ketemu di kolom komentar. Dah!